Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta jauhkanlah, hindarkanlah kami dari azab siksa api neraka. Surah Al-Baqarah ayat 201. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, sama-sama kita ucapkan, kita persembahkan yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan ridhonya lah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bersama dapat hadir berkumpul dalam rangka bersilaturahim atau bersilaturahmi di Masjid Al-Islah yang sama-sama kita muliakan ini. Mudah-mudahan niat, langkah dan seluruh amal ibadah kita lakukan di tempat yang mulia ini semuanya dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita ucapkan dan juga kita hadiahkan kepada junjungan kita yang mulia, kekasih Allah dan juga kekasih kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui selawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti menjadi jaminan kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, hidup kita di dunia dan di akhirat itu harus bisa bahagia. Ya, harus bisa bahagia. Supaya apa? Supaya indah. Orang kalau sudah merasa bahagia, insya Allah yang dilihat semua keindahan. Tapi kalau dia nggak bisa merasa bahagia, nggak ada yang indah. Contoh suami istri, ya. Kalau sudah bahagia suami istri itu, biar suaminya nggak ganteng-ganteng amat, istrinya nggak cantik-cantik kali, pasti dibilangnya itu suamiku adalah malaikatku, istriku adalah bidadariku. Padahal kalau dilihat orang poinnya 5 ke bawah. Tapi kok bisa seperti itu? Karena udah bahagia, jadi semua jadi indah. Itu makanya diharapkan kita harus bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan dan menikmati keindahan. Karena hakikatnya yang diciptakan Allah ini nggak ada yang nggak indah, semua indah. Cuma karena perasaan kita sedang tidak
Jadi perasaan kita sedang tidak enak, tidak bahagia, ya semua jadi nggak indah. Ya, kalau nggak percaya, bawa aja orang-orang yang lagi punya masalah banyak atau musuhan ke perapat, pasti nggak ada senyumnya. Ya, walaupun dibayarin gratis nggak ada senyumnya. Yo, banyak meremut, ya kenapa? Dalam. Tapi ada orang yang duitnya cekak ya, berangkat dengan modal uang pas-pasan, tapi sampai sana, wah senang kali dia. Padahal uang untuk pulangannya nggak ada. Tapi begitu, kenapa? Nggak ada masalah. Hatinya sedang bahagia walaupun duitnya nggak ada. Jadi keindahan itu bisa dilihat oleh orang yang sedang merasa bahagia. Ketika kita nggak merasa bahagia, nggak ada indahnya. Itulah makanya di dunia maupun di akhirat kita harus ciptakan, minta kebahagiaan itu. Namun demikian ibunda, bicara soal bahagia dan sengsara itu ada 4 macam dalam kehidupan ini. Bicara soal bahagia dan sengsara itu ada 4 macam. Yang pertama ada sa'idun fid dunya wasakiyun fil akhirah. Ada orang bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Tuh, kelompok pertama, bahagia dunia, sengsara akhirat. Siapa ini? Kalau bisa kita katakan inilah orang yang sombong, pintar, kaya, terkenal, jabatannya tinggi, tapi nggak mau sholat, ya, pelit. Nah, kelompok yang pertama ini ada kelompok orang mutakabir, orang sombong, bahagia di dunia, tapi nanti di akhirat habis masuk neraka dia, ya. Makanya kelompok yang pertama ini dikatakan kelompok al-mutakabir, kelompok orang yang sombong. Yang kedua, berkaitan dengan bahagia dan sengsara, kelompok yang kedua ada kelompok sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Dunia sengsara tapi akhirat bahagia. Ini kelompok orang apa? Kelompok orang yang as-sabirun, kelompok orang yang sabar. Wajah pas-pasan, ilmu dikit, sekolah juga tamatan SD, SR, nggak terkenal, nggak ada orang yang kenal. Kemudian jangankan pejabat, kerja aja nggak ada, tapi sholatnya rajin, puasa, zakat, kalau ada, nyumbang juga dia, baiknya luar biasa. Ini orang dunianya sengsara tapi akhirat bahagia. Orang yang seperti ini kan biasanya orang yang sabar, ya, menghadapi ujian Allah berupa kesusahan, tenang aja. Susah dia susah, tapi tetap rajin ibadah. Susah, tetap rajin ibadah. Kelompok orang sabir, orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan bahagia dan sengsara, ada disebut dengan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini kelompok orang apa ini? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ini kelompok orang yang as-syakirin atau as-syakirun, orang yang bersyukur. Pinter, ganteng, cantik, terkenal, pejabat, jabatannya banyak, tinggi, tapi rajin sholat, puasa, pemurah sama orang, baik sama orang. Wah, kalau kita bilang ini orang paripurna lah, orang yang sempurna gitu ya. Tapi kesempurnaan dunia lah. Udah dia ganteng, pinter, kaya, rajin pula sholat. Makanya kalau cari menantu ya kayak gitulah. Kalau memang mau sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada kelas-kelasnya gitu. Jangan asal yang penting kau dapat pasangan, jangan. Tapi silakan cari pasangan. Nah, kita zaman sekarang nggak zaman istri Nurbaya, nggak boleh lagi
menjodoh-jodohkan ya, maksa-maksakan pasangan anak biar dia cari kenalannya sendiri, tapi ketentuannya dibuat ya. Kalau misalnya anak perempuan kita, kau cari ya calonmu sendiri yang betul-betul laki-laki. Nah, jangan nanti dibawanya pula yang remang-remang. Laki-laki kayak perempuan kayak laki-laki zaman sekarang kan banyak itu. Hati-hati, jangan udah nikah nanti baru nyesel. Kemudian yang kedua, iman sama, biar nggak ribut soal nikah beda agama. Jadi cari boleh, tapi imannya harus sama gitu. Rajin sholat, baca Quran. Masalah pekerjaan mama nggak peduli, yang penting itu dulu. Insya Allah kalau orangnya beriman, orangnya rajin sholat, orangnya pandai baca Quran, insya Allah mau kerja deh. Gitu. Jangan diukur dari pekerjaan. Nanti dapatnya tadi hanya orang-orang yang pintar di dunia tapi rusak. Nah, merusak anak kita itu susah kan. Kemudian yang ketiga, kelompok yang berkaitan dengan bahagia dan sengsara dalam kehidupan ini, sakiyun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Yang keempat, yang terakhir, sakiyun fid dunia wa sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Ini kelompok yang keempat ini. Udah sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Apa itu? Itulah kelompok al-kafirin atau al-kafirun. Orang-orang yang kafir. Kafir itu maknanya ibunda, kafir bukan hanya kafir akidah. Kafir bisa juga kafir nikmat, ya, kufur namanya, kufur nikmat. Dia nggak ganteng ya, wajah standar, pendidikan rendah, harta nggak ada, ya, nggak terkenal, nganggur. Dia pula biang keroknya. Waduh, kalau yang seperti ini langsung tolak. Mana tahu anak kita bawa pulang yang seperti ini, walaupun gelarnya preman setempat, langsung tolak. Preman setempat, jelas ini kalau preman nih gitu. Iya, jelas sengsaranya. Kalaupun dapat duit haram semua sama dia. Orang mau malain orang gitu. Ya kan, uang ngompas ya semua. Kalaupun dia punya duit yang banyak, ya duit haram. Itulah yang mau kita jadikan pasangan hidup anak kita. Ya jangan. Di dunia aja udah sengsara, apalagi di akhirat. Nah, jadi 4 macam ini. Kalau kita disuruh milih, ya udah pastilah orang yang normal akal pikirannya udah pasti milih bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi perlu diingat, yang seperti ini hanya 1% adanya dalam komunitas orang beriman. Hanya 1% ya, yang murni bahagia dunia, bahagia di akhirat. Nah, jadi kalau jumlah orang Islam itu sekitar 100%, 1%. Selebihnya kebanyakan orang Muslim atau mukmin itu masuk dalam kelompok as-sabirun, as-sabirin, kelompok orang yang sabar. Karena jarang kali orang yang dikasih nikmat banyak dia bersyukur tuh juara. Ya, rata-rata larinya ke kufur. Itulah ibunda kaji kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, sederhana tapi ada manfaatnya. Demikian tausiah pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf dunia wal akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.